Halo calon arsitek muda, bertemu lagi dengan saya, RR Sophia Ratnahariati, yang pada kesempatan kali ini akan membagikan materi pembelajaran mengenai pengantar arsitektur yang mengambil tema tentang dasar-dasar perencanaan suatu kota. Baik, kita langsung saja ke materi pembelajaran. Yang pertama kali dipelajari di sini adalah Theory of Urban Design dari Roger Trenchik yang dikemukakan pada bukunya yaitu Finding Lost Space. Teori figure ground merupakan teori solid void plan yang berisi tentang lahan terbangun atau urban solid dan juga lahan terbuka atau urban void. Pendekatan figure ground adalah suatu bentuk usaha untuk memanipulasi atau mengolah pola existing figure ground dengan cara penambahan, pengurangan, ataupun pengubahan pola geometris dan juga merupakan bentuk analisis hubungan antara massa bangunan dengan ruang terbuka. Di sini kita bisa melihat tipe pola solid void dari berbagai macam kota yang ada di dunia. Di sini ada Mississauga, kemudian ada Barcelona, Copenhagen, London, New York, Paris, Roma, San Francisco, dan Toronto. Untuk tipe urban solid terdiri dari massa bangunan, monumen, kemudian persilahan, blok hunian yang ditonjolkan, serta edge yang berupa bangunan. Sedangkan untuk urban void terdiri dari ruang terbuka berupa pekarangan yang bersifat transisi antara publik dan privat, ruang terbuka di alam atau dikelilingi massa bangunan yang bersifat semi-private, jaringan utama jalan dan lapangan yang bersifat publik karena mewadahi aktivitas publik berskala kota, kemudian juga area parkir publik bisa berupa taman parkir sebagai nodes yang berfungsi sebagai preservasi kawasan hijau, dan juga sistem ruang terbuka yang berbentuk linier atau kurva linier. Tipe ini berupa daerah aliran sungai, danau, dan semua yang alami dan basah. Ini adalah contoh dari tipe urban solid dan urban void. Bagaimana penempatannya dalam sebuah peta kota atau figure ground. Kemudian kita juga mempelajari tentang teori linkhead atau teori keterkaitan. Linkhead artinya berupa garis semu yang menghubungkan antara elemen yang satu dengan yang lain. Juga nodes yang satu dengan nodes yang lain, ataupun distrik yang satu dengan yang lainnya. Garis ini berbentuk jaringan jalan, jalur pedestrian, ruang terbuka yang berbentuk segaris, dan sebagainya. Menurut Fumihiko Maki, linkhead adalah semacam perekat kota yang sederhana, suatu bentuk upaya untuk mempersatukan seluruh tingkatan kegiatan yang menghasilkan bentuk fisik suatu kota. Linkhead terdiri dari linkhead visual dan linkhead struktural. Untuk linkhead visual, yaitu merupakan dua atau lebih fragmen kota yang dihubungkan menjadi satu kesatuan visual. Pada dasarnya terdapat dua pokok perbedaan pada linkhead visual, yaitu yang pertama adalah yang menghubungkan dua daerah secara netral, dan yang kedua yang menghubungkan dua daerah dengan mengutamakan satu daerah. Terdapat 5 elemen linkhead visual, yaitu yang pertama garis atau line yang menghubungkan secara langsung dua tempat dengan satu daerah massa yang bisa berupa deretan bangunan ataupun pohon. Kemudian yang kedua adalah sisi atau edge yang sama dengan elemen garis, menghubungkan dua kawasan dengan satu massa, namun perbedaannya dibuat melalui penampilan sebuah wajah yang massanya kurang penting. Ini biasanya bersifat masif di belakang tampilannya, namun di depannya bersifat spasial. Kemudian yang ketiga adalah irama atau ritme yang menghubungkan dua tempat dengan variasi massa dan ruang. Kemudian yang keempat adalah koridor yang dibentuk oleh dua deretan massa yang membentuk sebuah ruang. Kemudian yang kelima adalah sumbu aksis. Ini mirip dengan koridor yang bersifat spasial. Perbedaannya pada dua daerah yang dihubungkan oleh elemen tersebut. Di sini kita bisa melihat ilustrasi 5 elemen linkhead visual. Dari garis, sisi, irama, koridor, dan juga sumbu aksis. Kemudian yang selanjutnya adalah linkhead struktural. Beberapa kawasan mempunyai bentuk ciri khas yang mirip, tapi ada juga kawasan yang sangat berbeda. Sering pula terjadi perbedaan antara kawasan yang letaknya saling berdekatan, sehingga terletak agak terpisah dan berdiri sendiri. Dalam linkhead struktural, dua atau lebih struktur kota digabungkan menjadi satu kesatuan dalam tatanannya.
Linkage struktural adalah sebuah jaringan kolose atau tekstur figur ground dan solid void yang menjadi satu kesatuan tatanan. Fungsi linkage struktural pada ruang kota yaitu sebagai stabilisator dan koordinator dalam lingkungan. Jika hal ini tidak sebagaimana mestinya, maka akan terjadi kekacauan pemahaman terhadap bentuk, wujud, serta fungsi terhadap prioritas penataan kawasan. Di sini kita bisa melihat bentuk dari ilustrasi linkage struktural. Nah, di sana terdapat model bagaimana dua atau lebih struktur kota digabungkan menjadi satu kesatuan tatanan. Elemen-elemen dari linkage struktural antara lain yang pertama tambahan, yaitu melanjutkan pola pembangunan yang sudah ada sebelumnya, di mana bentuk-bentuk massa dan ruang yang ditambahkan dapat berbeda, namun pola kawasan tetap dapat dimengerti. Kemudian yang kedua adalah sambungan, di sini memperkenalkan pola baru pada lingkungan kawasan yang diusahakan dengan menyambung dua atau lebih pola di sekitarnya, supaya keseluruhannya dapat dimengerti sebagai suatu satuan kelompok yang memiliki kebersamaan melalui sambungannya. Kemudian yang ketiga adalah tembusan, yang memperkenalkan pola baru yang belum ada, terdapat dua atau lebih pola yang sudah ada di sekitarnya dan akan disatukan sebagai pola-pola yang sekaligus menembus dalam satu kawasan. Ini adalah ilustrasi gambar plan yang menampilkan linkage struktural. Dari tambahan, sambungan, hingga tembusan. Ini juga salah satu tampilannya. Kemudian, elemen linkage juga memiliki bentuk kolektif. Ini menurut Femi Hukomaki, yang terdiri dari compositional form, megaform, dan group form. Sebuah kota bukan sekedar rangkaian sejumlah unit-unit secara visual maupun struktural, namun juga merupakan bentuk-bentuk rupa kolektif. Karena sebuah kota banyak memiliki kolektif ciri khas organisasi dan bentuk yang bersifat kolektif. Elemen linkage berbentuk kolektif pada bentuk compositional form, seperti di bawah ini, merupakan bentuk komposisi yang merancang objek-objek komposisi dua dimensi dan individual yang terhubung abstrak satu dengan yang lain. Linkage cenderung diasumsikan pengamat dan tidak memperhatikan fungsi ruang terbuka. Kemudian yang selanjutnya adalah linkage dengan bentuk kolektif megaform. Seperti yang nampak pada gambar, megaform atau bentuk mega menghubungkan struktur-struktur seperti bingkai yang linier atau sebagai grid, di mana linkage yang dicapai melalui hierarki yang bersifat open-ended. Kemudian elemen linkage dengan bentuk kolektif tersebut atau group form muncul dari penambahan. Kemudian yang selanjutnya elemen linkage berbentuk kolektif yang group form, ya seperti pada gambar. Group form muncul dari penambahan akumulasi bentuk dan struktur yang biasa berdiri di samping ruang terbuka publik. Dalam hal ini linkage dikembangkan secara organis. Nah, kemudian di sini juga nampak contoh dari compositional form. Ya, gambar di atas adalah gambar superblok karya Le Corbusier yang merupakan contoh dari compositional form, di mana bangunan yang ada menciptakan linkage sebuah ruang berdasarkan susunan secara dua dimensi. Hal ini juga yang banyak ditemukan pada kota Chandigarh di India yang merupakan kawasan yang dirancang oleh Le Corbusier. Kemudian contoh yang berikutnya adalah dari megaform. Ya, gambar di atas merupakan gambar kota New Brasilia yang merupakan contoh dari megaform. Di sini menghubungkan struktur-struktur seperti bingkai yang linier atau sebagai grid dengan adanya penghubung berupa garis lengkung warna ungu yang menghubungkan kota secara makro. Nah, itu kita bisa melihat di gambar. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah group form, ya. Gambar di atas adalah gambar kawasan Bern di Swiss yang merupakan contoh dari group form pada sepanjang ruang terbuka berupa garden dan sungai. Bern adalah ibu kota dari Swiss, ini merupakan kota tua dan bersejarah di Swiss. Kota historis Bern adalah sebuah warisan dunia yang dilindungi oleh UNESCO mulai tahun 1983. Kemudian berlanjut ke teori place yang pertama kali dikemukakan oleh Kevin Lynch dalam bukunya The Image of the City. Teori ini berkaitan dengan space yang terletak pada pemahaman atau pengertian terhadap budaya dan karakteristik manusia terhadap ruang fisik. Space adalah void yang hidup, mempunyai suatu keterkaitan secara fisik.
Space ini akan menjadi place apabila diberikan makna kontekstual dari muatan budaya atau potensi muatan lokalnya. Salah satu bentuk keberhasilan pembentuk place adalah seperti aturan yang dikemukakan oleh Kevin Lynch untuk desain ruang kota. Nah, yang terdiri dari teori place yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah legability atau kejelasan. Sebuah kejelasan emosional suatu kota yang dirasakan secara jelas oleh warga kotanya. Artinya, suatu kota atau bagian kota atau kawasan bisa dikenali dengan cepat dan jelas mengenai distriknya, landmarknya, ataupun jalur jalannya, dan bisa langsung dilihat pola keseluruhannya. Kemudian perlu juga diperhatikan identitas dan susunannya. Identitas di sini artinya image orang akan menuntut suatu pengenalan atas suatu objek di mana di dalamnya harus tersirat perbedaan objek tersebut dengan objek lainnya. Sehingga orang dengan mudah bisa mengenalinya, di mana susunan akhirnya menjadi kemudahan pemahaman terhadap pola suatu blok-blok kota yang menyatu antar bangunan dan ruang terbukanya. Kemudian juga perlu diperhatikan dari imageability. Artinya kualitas secara fisik suatu objek yang memberikan peluang besar untuk timbulnya image yang kuat akan diterima orang. Image ini ditekankan pada kualitas fisik suatu kawasan atau lingkungan yang menghubungkan atribut identitas dengan strukturnya. Menurut Kevin Lynch, terdapat 5 elemen pembentuk wajah kota, yaitu yang pertama adalah path, di mana path ini adalah suatu garis penghubung yang memungkinkan orang bergerak dengan mudah. Path dapat berupa jalur, jalur pejalan kaki, kanal, rel kereta api, serta yang lainnya yang sejenis. Kemudian yang kedua adalah edge. Edge adalah elemen yang berupa jalur memanjang tetapi berupa path. Kemudian yang kedua adalah edge. Edge adalah elemen yang berupa jalur memanjang tetapi tidak berupa path yang merupakan batas antara dua fase kegiatan. Edge berupa dinding, pantai, hutan, dan juga kota. Edge dapat berupa dinding, pantai, hutan kota, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah distrik. Distrik hanya bisa dirasakan ketika orang memasukinya, atau bisa dirasakan dari luar apabila memiliki kesan visual. Artinya, distrik bisa dikenali karena adanya suatu karakteristik kegiatan dalam suatu wilayah. Kemudian yang keempat adalah nodes. Nodes adalah berupa titik di mana orang memiliki pilihan untuk memasuki distrik yang berbeda, di mana di situ terdapat sebuah titik konsentrasi di mana transportasi memecah dan paths menyebar dengan tempat mengumpulnya karakteristik fisik. Kemudian yang kelima adalah sculpture. Sculpture adalah titik pedoman objek fisik, di mana berupa fisik natural yaitu gunung, bukit, dan fisik buatan berupa menara. Gedung sculpture-nya serta kubah dan lain-lain sehingga orang bisa dengan mudah mengorientasikan diri di dalam suatu kota atau kawasan. Nah, di sini adalah the image of the city menurut Kevin Lynch ya. Jadi ada ilustrasinya di sini yang bentuk landmark seperti apa, kemudian bentuk it seperti apa, bentuk path itu seperti apa, bentuk node itu seperti apa, dan distrik itu seperti apa. Jadi bila diilustrasikan, orang akan berjalan melalui paths, melihat edge di kanan kirinya, dan path dan edge ini terletak di dalam sebuah distrik yang tentunya di dalamnya terdapat landmark yang biasanya merupakan titik atau nodes dari tempat kumpul yang memang sangat mudah dikunjungi atau sangat mudah diakses oleh warga di kota tersebut ataupun orang yang berkunjung ke sana. Nah, di sini juga ada analogi berpikirnya dari paths, edge, district, nodes, dan landmark. Demikian tadi materi pembelajaran yang telah saya sajikan mengenai dasar-dasar perencanaan suatu kota untuk materi pembelajaran pengantar arsitektur. Terima kasih atas perhatiannya yang telah menonton dari awal hingga akhir. Kita akan berjumpa lagi pada materi-materi pembelajaran lainnya yang tentunya akan bermanfaat untuk pembelajaran di mata kuliah yang ada di arsitektur. Terima kasih, sampai jumpa lagi.